selamat jumpa lagi dengan kami di episode podcast kita yang beberapa nih kita sudah ya. Kita sudah hampir 20 episode ya. Nah, kita bahas sekarang isu yang berkaitan dengan kuota internet ya. Kedua, mundurnya Nani Sdayang dari MBG dan Hotman Paris kabar juga mundur. Jadi ada pas kondisi-kondisi yang bersamaan modusnya performanya. Kita nggak tahu ini apakah ini genuine atau yang asli ya, memang dia sakit ya, kemudian dan juga memang dia dan kondisi jantungnya bermasalah ya, itu banyak itu. Dan kemudian kita lihat upaya warga untuk mengkritisi tentang paket internet yang hangus ya. Kalau lebih itu sekarang dibuat oleh MK wajib diganti, tidak boleh dihanguskan. Ini kan berita gembira ya. Oke, apa yang bisa kita mulia anggap perlu? Ya, menurut saya kita juga perlu bertanya ya. Ibu Nani Sdayang itu sakit dan kemudian dia memilih mundur dari MBG ya sebagai orang tertinggi di sana. Saya sih bertanya-tanya. Ya mungkin dia punya sakit bawaan ya, tapi apakah itu yang menjadi problem dasar sehingga dia harus mundur? Itu kita tanya. Cuma kita akan menjadi pemerhatian kita jawab. Karena bersamaan dengan ini kita lihat juga orang pada tadi saya lihat lagi syarat kejepitnya kambuh dan diobati dan dia pun sepertinya sedang kepayahan. Apakah ini ada relasinya dengan persoalan Tertibsus yang diperlukan diri sebagai kuasa hukumnya, kemudian ada lagi serangan dari PWI yang mengkritisi dia soal pernyataan dia yang begitu keras ya, yang meremehkan profesi wartawan. Dan wartawan kan saya sudah bilang dia cukup satria, tapi rupanya organisasi PWI masih terus berjalan sampai mempolisikannya, bahkan ingin mencabut izin profesinya itu ya kalau nanti sampai itu memang melakukan permintaan. Ini gimana kita lihat sebagai wartawan Anda atau? Menurut saya Paris itu sebenarnya sudah terlalu lama ya. Dia dibiarkan melecehkan publik, terutama melecehkan kaum ibu dengan pernyataan dia yang bernada sensitif yang terkait dengan performance wanita, berkaitan dengan aspri-aspri yang dia pertontonkan dengan sangat masif. Menurut saya itu kan etika-etika yang tidak perlu diungkap di ruang publik ya, cukup di kamar private gitu loh. Tapi selama ini kan kita seolah-olah membiarkan hal-hal seperti itu, sehingga Hotman Paris itu kalau kesan yang saya dapatkan kebablasan, dan kali ini dia kena batunya. Tapi kalau dibilang kebablasan sebagai orang yang berakal sehat, orang pengacara profesional, kodam, rasanya kebablasan itu bukan hal yang lazim lah ya. Dia selalu terukur kalau berbicara kan. Dia sudah hitung skemanya, kalau begini tapi main catur lah kita ya, berapa langkah ke depan kan. Jadi saya pikir apakah ini memang sudah karakter dia memang. Cuman belum ada yang merespon dengan total atau PWI ini yang berani melakukannya. Jadi saya pikir ini juga harus kita analisa apakah, karena sebelumnya kita lihat Hotman sudah melakukan suatu pernyataan publik aneh. Dia dihadirkan dalam pemeriksaan Tertibsus ya selama 14 jam itu kan ada beberapa pernyataan yang bisa mengganggu suasana hubungan batin antara Kapolri lah dengan Jaksa Agung dan dengan Presiden. Ya kan, seakan-akan tindakan Kapolri melakukan penggerbekan oleh itu nggak pakai kerumun sama Pak Prabowo, dan ini terpersepsi yang dilakukan dari komunikasinya Pak Paris. Nah, saya melihat ini juga direspon melalui Gerindra ya, terhadap statement seperti ini. Nah, apakah ini mendorong timbulnya respon dari organisasi lain seperti PWI, karena PWI itu terimbas tapi langsung kepada anggotanya kan ketika melakukan press conference. Nah, saya cuma melihat bagaimana korelasi semua ini bisa menjadi sebuah simbol sehingga menjadi sebuah energi yang mendesak supaya Hotman Paris
harus dilaporkan. Kira-kira ini saya punya analisis dari Sebenarnya kan kalau kasus penghinaan itu kan dari kedua ya, yang harus mengadukan adalah pihak-pihak yang bersentuhan atau berhubungan langsung dengan masalah yang ditimbulkan oleh Hotman Paris ya. Tetapi dalam konteks ini saya melihat bahwa Persatuan Wartawan Indonesia mencoba untuk menginisiasi sebagai organisasi yang melindungi dan menaungi para wartawan ini untuk memberikan satu pendidikan shock terapi atau bukan masalah shock terapi, tapi itu memang harus dikoreksi orang ini, Hotman Paris ini ya, tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak ada koreksi dia akan lebih semena-mena di dalam judgement terhadap profesi orang lain, gitu loh ya. Kemarin juga kalau kita coba flashback dia juga sudah sangat sesumbar bagaimana melakukan judgement yang bisa jadi juga ada benarnya, ada juga sisi kelirunya terhadap Rasman Nasution ketika Rasman harus menjalani pembakaran di Cipinang ya, dengan kasus yang dia kan ada konflik nih dua orang ini ya, akhirnya dieksekusi dan Rasman juga mendapatkan perlakuan yang menurut Hotman sangat istimewa. Menurut saya itu oke gitu, cuman mungkin juga ada wilayah-wilayah di mana juga yang membuat pihak-pihak lain ya seperti petugas yang ada di imigrasi, penjara yang akhirnya juga dalam tanda kutip juga merasa apa ya, balance dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Hotman untuk menyerang Rasman secara berlebihan. Rasman Nasution. Iya, lawyer yang kemarin yang berseteru dengan Hotman Paris. Ya, yang penting begini, yang saya amati, kita sering sekali tidak bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan masalah. Sering sekali tercampur ya. Kalau memang ada konflik antara Rasman, jangan dihubung-hubungkan lagi dengan persoalan bagaimana ada perlakuan beda terhadap oleh lembaga kan. Nah itu ya jadi protes berlalu kan pribadi kan akhirnya kan. Nah ini juga kita lihat, saya jadi mengamati karena tadi kita bicara soal masalah Hotman Paris kan ya kok tiba-tiba sakit dua-duanya kan, sakit jantung apa sakit ya, padahal sebelumnya ada beban isu yang berat menjadi kedua orang ini. Yang dengan isu MBY dan laporan celotehannya Sony yang misalkan yang akan menggiring semua nama yang akan terlibat katanya. Nah, apakah di situ sudah semakin nama dia mungkin kita nggak tahu ya. Bisa jadi juga. Jadi shock kan, makanya jangan berbuat yang aneh-aneh lah. Kalau kita nggak kuat jantung ini kan susah ya. Lurus aja. Ya, lurus aja kita masih payah, apalagi belok-belok. Nah, ini juga kita lihat. Saya dapat laporan sebelum ada. Bagaimana hubungan antara Febri Adiansyah ini dengan John Rito dari mulai kampus mereka sama-sama dari Jambi dan bagaimana mereka melakukan skema pembuatan perusahaan yang bisa memasukkan uang itu secara mulut hingga bagus ya. Nah ini kan bagian-bagian yang luar biasa sekarang mulai. Artinya udah banyak orang-orang cerdas mulai berbagi pendapatnya. Nah sekarang muncul lagi ada dari masyarakat mengkritisi, yang saya sendiri pun setuju banget nih kepada provider ya yang selama ini menghanguskan ya. Termasuk ini saya juga bilang itu. Tiap kalau kita lebih kuota kita hilang katanya kan. Udah kita beli 20 GB tapi nggak terpakai selama 10 hari, hangus. Nah akhirnya adalah warga negara yang mengajukan ke MK dan MK putuskan mulai ke depan tidak ada lagi itu, harus diganti. Kalau mau dikompensasi ke dalam itu, apakah itu uang ganti rugi atau pakai beli kuota lagi ditambahkan jumlahnya dan sebagainya. Nah saya meneliti, mencermati kenakalan dan atau apa namanya ya, tiap orang itu cari untung melakukan segala cara, tapi yang dirugikan adalah publik. Nah ini yang saya lihat sesuatu yang harus kita soroti. Bagaimana keuntungan provider ini segitu lama dengan menghanguskan, tapi giliran orang udah nggak ada kuota, dia tawarkan fasilitas bisa ambil duluan, nanti bayar belakangan. Nah
tenor mereka tentukan waktunya 10 hari. Kalau 10 hari habis kuotanya hilang. Ya, Nah, jadi akhirnya publik konsumen didikte. Ya. Baik itu secara hukum yang harusnya masyarakat dilindungi juga sama nasibnya, baik pun secara sebagai konsumen. Jadi dari segi swasta, kalau dia pengusaha besar dia bisa mendikte konsumen, sebagai aparat pelindung negara dan masyarakat, dia juga bisa mendikte rakyat. Ya. Jadi nasib orang di bawah ini, kelas bawah ini terjepit. Nah, ini yang saya pikir harus diubah. Bagaimana kita caranya merubah pola-pola penindasan ini? Ya. Jadi rakyat itu ya nasibnya tertindas. Nah, Bagaimana kita angkat mereka supaya menjadi warga negara yang problem yang terjadi di negara kita itu kan konsumen itu raja harusnya. seharusnya raja, tetapi dalam prakteknya adalah pihak yang perlu dibantarkan, dimarginalkan oleh korporasi-korporasi gede. Atau Betul, memang ya? sengaja dieksploitasi. Bisa jadi. Nah, artinya apa? Mestinya kan regulasi itu juga harus dicermati dari segala aspek. Artinya tidak hanya aspek yang berkaitan dengan keuntungan dari korporasi, tetapi bagaimana juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara sebagai regulator itu juga melindungi hak konsumen secara proporsional. Kan sudah ada YLKI ya, lembaga konsumen. Benar dengar lagi suaranya, Bang? Nah, jadi ngapain kita bikin lagi lembaga itu? Kalau konsumen babak belur sana sini mau kerja. YLKI itu kan ornok ya, non government body gitu loh ya. Itu kan mereka selama ini kan kita dengar sangat kritis ya terhadap penyimpangan atau regulasi yang merugikan konsumen. Belakangan ini mungkin jangan-jangan mati suri juga ya. Tetapi kan juga sebenarnya banyak juga ya tokoh-tokoh publik yang sangat kritis selama ini mencermati hak-hak untuk melindungi konsumen. Tetapi dalam konteks kuota ini mungkin kurang jeli mengamati hak-hak konsumen Dan tersebut. kuota ini tidak kecil, kelihatannya sederhana. Oke. Paket 10.000, 20.000, 33.000. Kali berapa? Ada berapa juta? Ya. Nah, ini yang saya katakan dengan putusan MK ini ada nuansa keadilan untuk pihak yang bisa. Sekarang karena ojol saja sekarang saya belum tahu rencana pemerintah untuk menurunkan komisi ojol ya menjadi ke angka 10-8%. 8%. Nah, 8%. Ini juga kita belum dapat gambaran. Nah, maksud saya bila mana kebijakan-kebijakan seperti ini bisa didukung oleh Prabowo pemerintah ya untuk direalisasikan, ini akan banyak menyembuhkan ya, rasa sakit hati. Walaupun kita dalam kondisi termehek-mehek katakan mana masyarakat sedang menunggu hasil output Prabowo bagaimana memang dalam membersihkan oligarki ini, tapi orang menunggu kan Ya. sampai kapan? Jangan sampai terus menunggu janji-janji tapi orang udah keburu tewas. Ya, artinya pemberantasan praktik-praktik curang yang selama ini terjadi dan dibiarkan oleh rejim-rejim sebelumnya Ya. itu kita dukung sepenuhnya. Ya, tapi harus ada buktinya. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini ya, kan sebenarnya itu juga sangat luar biasa ya, terobosan-terobosan orang yang selama ini tidak pernah tersentuh hukum ternyata sedang buron. Reza Khalid misalnya ya, itu kan satu contoh bahwa pemerintahan sekarang ini sangat serius ya. Kemudian juga underpricing itu kan pengambilan tambang ilegal dan kemudian juga sawit yang jumlahnya sudah 5 juta hektar lebih ya. Menurut saya itu kan contoh-contoh konkret, tetapi hal-hal yang terkait dengan sektor real juga harus dibenahi. Ya, maksudnya begini, kalau ini upaya pemerintah itu jelas, dia dibuat transparansi sama. Jadi harus terbuka. Ya, kalau memang sudah diambil 5 juta hektar itu di mana lokasinya itu diekspos, ya kan? Oke. Kemudian pemanfaatannya apa setelah di take over oleh negara, Ya. pemerintah. Kemudian uang-uang yang ditahan tadi katanya kan, jangan sampai nanti kejadiannya kayak jam itu. Ya. Ternyata uangnya nggak masuk ke dalam kas negara, ternyata masuk ke Sebagian ditilep juga. Iya, Nah, nah oke. maksud saya
saya melihat azas keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas itu yang tidak muncul di negeri ini, Ya, sehingga menimbulkan bingar-bingar di medsos dan Contohnya, sangka-sangka. ya, contoh kasus adalah dideportasinya seorang tokoh Hamas yang tinggal di Indonesia ya. Kemarin itu sampai ramai dari MI segala macam. Saya sempat postingan juga dan lumayan juga, hampir 6.000 lebih, 10.000 yang melihat postingan itu. Dan itu juga mengatakan itu tidak ada masalah, ada statuta internasional dalam bidang Interpol, setiap negara ditarik diminta oleh negara lain, dia harus wajib tidak boleh menyerahkan ke negara lain lagi. Itu kata statutanya. Tapi dalam praktek itu nggak bisa kita jamin kan, karena antara Hamas, antara Palestina dan Israel itu sedang bertarung. Bahkan dunia sekarang sudah mencap Israel itu adalah genocide, negara teroris dunia. Teroris sebenarnya itu ya di sana yang menghantam semua kehidupan manusia dari segala aspek. Nah, tapi persepsi ini masih tetap bisa dipindahkan ke negara lain, ke orang-orang tertentu. Nah, dengan adanya deportasi sekali nih, kalau saya nggak salah, yang kelompok Hamas itu sampai sekarang masih belum ada reda itu pendapatnya. Ini yang saya bilang, di negara kita ini dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Setuju. Andai kata itu terbuka, orang tahu, sama dengan kasusnya internet ya. Berapa sih sebenarnya tiap hari orang membeli kuota itu Dan hangus. Dan berapa? Harusnya dibuka itu datanya oleh pihak penyelenggara provider itu. Ya, itulah dari awal kan sudah kita tegaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen itu sebenarnya kan harus juga didahulukan. Tidak boleh satu pihak, misalnya korporasi yang diuntungkan, sementara konsumen sebagai pelanggan atau pemakai dia dirugikan, bahkan dizolimi. Karena tidak ada kontrol terhadap keterbukaan tadi ya. Kita nggak tahu berapa omset dari jual beli transaksi kuota internet setiap hari. Ya, mestinya kan Telkomsel orang pakai ini juga macam berapa nilainya. Ya, mestinya kan ini kan bagian dari kerjaan Tom Digi ya. Kalau That's right. Tom Digi juga Departemen Keuangan bagian apa itu? Dia juga harus meneliti, juga perguruan tinggi. Oke. Nah, kita ini wartawan sebenarnya kalau kita masih juga perlu mendapatkan sumber informasi dari lembaga terkait. Kita bisa tanya kepada Telkomsel berapa Anda punya omset sehari yang memiliki kuota yang harian, belum lagi yang berlangganan. Ya. Mudah-mudahan nanti orang pajak nih yang ngejar ini. Ya. Nah, kembalikan nih. Iya, tapi pajak juga bermasalah juga nih orang pajak. Pajak ini bermasalah. Contohnya saya dengar dari satu sumber, bagaimana kendaraan bermotor yang kita beli baru, itu sampai harga motornya aja 16 juta, 28 juta, tapi 13 juta itu pajak. Komponen pajak ya. Pajak. Nah itu apa dan kemana digunakan itu nggak diaudit. Jadi banyak sekali itu tadi saya bilang distorsi ya di dalam praktek kita bernegara. Nah inilah yang saya pikir fokus kita sebenarnya bagaimana pembelokan sistem manajemen di dalam pendapatan keuangan negara itu bisa lari kemana-mana. Ya. Inilah yang saya katakan harus dibenahi oleh Pak Prabowo. Karena seperti kata Pak, saya baca, kenapa PLN blackout? PLN blackout karena ada ketidaksesuaian pasok batu bara yang garnya yang harusnya 4.000 menjadi garnya 3.000 dengan jumlah supply yang tidak kecil, puluhan juta ton. Nah ini kalau kita itu marginnya, kalau katakan saja perbedaan perbedaan gar itu 1.000, tentu tingkat panas yang ditimbulkan buat kalian itu berbeda. Nah harganya pun berbeda, kali kan 10 juta per hari yang harus supply. Nah ini kan yang sangat tidak bisa dilihat oleh awam. Nah, ini yang saya sebenarnya kan tugasnya aparat penegak hukum ya, untuk yang sudah terlibat tahu mereka itu yang dimanfaatkan, itu yang makanya terjadi antara ya ini kasus-kasus yang sangat menawan tapi nggak perlu dikasih tutup. Nah nggak boleh dong, mestinya kan itu juga harus diungkap secara transparan. Ini berjalan lama. Waktu saya Amerika saya sudah lihat sendiri bagaimana kita kalau kita menggunakan pakai nuklir uranium kita bisa menghemat jutaan barang tanpa hanya dengan satu saluran.
Republik Amerika, dan dia sendiri tamu tinggi yang dibuat di General Dynamics. Berarti ada proteksi terhadap konglomerat tertentu. Betul. Yang selama ini memasuk batubara ke PLN. Batubara ini tutup pasarnya lewat PLN karena adanya nuklir, mereka jatuh miskin. Masalah. Oke, itu dulu dari bicara kami pada episode kali ini. Saya Pak Alam menyampaikan. Julian Sution, itu kan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.